Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur walaupun kita masih berada di dalam gelombang ketiga dari pandemi COVID di Indonesia, tetapi kita masih diizinkan Tuhan untuk bertemu dan beribadah secara online. Saudara-saudara, saya pada hari ini berkhotbah dengan memakai masker, karena untuk saling menjaga. Dan saudara-saudara, walaupun saya memakai masker, tetapi percayalah bahwa sebetulnya saya sedang tersenyum menyambut hangat saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah pada hari ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya undang kita semua untuk menundukkan kepala dan kita berdoa di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kepadamulah kami naikkan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Ya Bapa, kiranya Engkau mencurahkan anugerah-Mu. Ya Yesus, kiranya kasih-Mu membanjiri hati kami kembali. Ya Roh Kudus, kiranya dengan kuasa-Mu kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Setiap orang percaya yang rindu dan siap mendapatkan firman Tuhan, katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa kita masih di dalam tema besar untuk bulan ini, yaitu Love God atau mengasihi Tuhan. Dan saudara-saudara, pada hari ini saya sudah menyiapkan satu judul atau satu tema untuk khotbah kita, yaitu Deeper in Love, Deeper in Love. Kalau diterjemahkan secara bebas adalah kita semakin dalam kasih itu. Kita tenggelam di dalam kasih itu. Deeper in Love. Saudara-saudara, mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan yang saat ini terambil dari surat Efesus, pasal yang ketiga ayat 14 sampai yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai yang ke-21. Kalau kita sudah membukanya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Efesus pasal 3 dimulai dari ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, tetap buka Alkitab pada bagian ini karena renungan kita akan berdasarkan nats yang baru saja kita baca. Saudara-saudara, apa yang baru saja kita baca ini adalah doa dari Rasul Paulus kepada Tuhan. Saudara, ini merupakan salah satu doa yang terindah dalam perjanjian baru di samping doa dari Tuhan Yesus seperti Bapa kami. Saudara-saudara, keindahan doa ini bukan terletak pada rangkaian atau pemilihan kata-katanya yang tampak puitis. Akan tetapi saudara, keindahan doa ini sesungguhnya terletak pada kandungan maknanya. Saudara, saya mau ajak kita melihat sekali lagi ayat 18 sampai yang ke-19. Saya undang kita untuk membacanya bersama-sama. Kita keluarkan suara di tempat kita masing-masing. Kita membaca ayat 18 sampai 19. 3, 2, 1. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, dua ayat ini akan menjadi fokus dari renungan kita pada hari ini. Saudara, kalau kita melihat ayat 18 sampai 19, doa ini begitu indah. Karena di dalamnya kita menemukan ada sebuah metafora, sebuah kiasan yang luar biasa tentang kasih Kristus. Seorang pakar perjanjian baru, D.A. Carson, ketika dia membahas ayat yang ke-18 ini, dia berkata bahwa Rasul Paulus menggambarkan kasih Allah itu seolah-olah seperti samudra raya yang begitu luas, samudra yang begitu besar, yang tidak terjangkau, yang tidak habis-habisnya untuk dieksplorasi. Saudara-saudara, demikianlah kasih Allah dilukiskan sebagai sebuah samudra yang begitu luas. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa keindahan dari doa Rasul Paulus ini tidaklah terletak hanya pada kata-katanya yang puitis, tetapi ada kandungan, ada pelajaran rohani yang penting, khususnya di dalam tentang kasih Tuhan itu. Nah, inilah yang sama-sama kita akan renungkan, saudara, di dalam khotbah kita. Saudara, kalau kita membaca ayat 18 dan 19, maka saudara-saudara segera kalau kita membacanya dengan teliti, kita menemukan ada sebuah problem di sini. Apa yang saya maksud? Mari coba saudara engkau perhatikan di dalam ayat yang ke-18, Paulus berkata bahwa dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus dapat memahami kasih Allah. Dapat memahami kasih Allah. Dan di dalam ayat yang ke-19, Paulus juga mengatakan supaya jemaat di Efesus dapat mengenal kasih Allah. Saudara, mengapa saya katakan bahwa pembacaan sepintas akan menerbitkan problem di dalam kepala kita? Karena begini, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal-pasal sebelumnya, seperti pasal pertama, saudara, di situ Paulus sudah mengatakan bahwa jemaat Efesus sesungguhnya sudah menerima Injil keselamatan. Jemaat di Efesus sudah mengenal siapa itu Yesus. Dan bahkan jemaat di Efesus sebenarnya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka disebut sebagai orang-orang kudus, disebut sebagai umat tebusan, umat pilihan Allah. Jadi tidak mungkin jemaat Efesus orang-orang yang belum tahu atau belum kenal akan kasih Kristus. Nah, kalau begitu saudara, mengapa di ayat 18 dan ayat 19 ini Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus memahami, mengenal akan kasih Kristus itu? Bukankah terdengar redundant? Bukankah terdengar sepertinya diulangi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu? Bukankah mereka sudah tahu tentang kasih Kristus? Nah, saudara-saudara, jawabannya antara lain begini, bahwa sesungguhnya pengetahuan akan kasih Kristus itu tidak boleh berhenti hanya pada informasi atau pengetahuan di kepala kita. Rasul Paulus rindu bahwa pemahaman jemaat Efesus dan juga kita sebagai orang percaya, pemahaman kita tidak boleh berhenti hanya pada pengetahuan, hanya pada tahu akan kasih Kristus. Tetapi Paulus rindu supaya kita beranjak lebih maju, bukan hanya pengetahuan, tetapi kita mengalami akan kasih Kristus itu. Jadi di kepala Rasul Paulus, saudara, saya membayangkan dia memisahkan antara pengetahuan akan kasih Kristus dengan pengalaman akan kasih Kristus. Dan Paulus rindu supaya kita sebagai anak Tuhan boleh masuk ke dalam level yang berikutnya, yaitu kita mengalami kasih Kristus.
Saudara-saudara, barangkali ilustrasi berikut ini akan memudahkan pemahaman kita. Bayangkan saudara kalau ada seseorang yang dari latar belakang ekonomi yang pas-pasan, tiba-tiba dia mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Ya, dia mendapatkan hadiah karena mungkin dia ikut lotre atau apapun itu, ya, hadiah dalam bentuk uang dalam jumlah yang sangat besar. Saudara, ketika dia mendapatkan hadiah itu, saudara-saudara, hadiah itu menjadi miliknya. Dia tahu bahwa itu adalah miliknya. Ya, dia tahu bahwa dia berhak untuk menggunakan itu. Tetapi perhatikan saudara, bayangkan kalau orang ini hanya mendapat hadiah tersebut, tetapi dia tidak pernah memanfaatkannya sama sekali. Dia tidak pernah mencairkan uang itu. Dia tidak pernah memakai uang itu untuk jalan-jalan, untuk membeli pakaian yang bagus, untuk membangun rumah, atau untuk membeli mobil yang baik. Saudara-saudara, dia hanya tahu bahwa dia sudah jadi orang kaya. Dia hanya tahu bahwa dia punya kekayaan sedemikian rupa. Tetapi saudara-saudara, dia tidak mengalami kekayaan itu. Dia tidak menikmati kekayaan itu. Nah saudara-saudara, itulah yang juga seringkali terjadi pada kehidupan orang percaya, kehidupan kita. Banyak orang Kristen hanya tahu tentang kasih Kristus, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengalaminya. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan melihat ada dua pertanyaan besar sehubungan tentang mengalami kasih Kristus itu. Pertanyaan besar yang akan kita coba jawab di dalam khotbah ini. Yang pertama, saudara, apa artinya mengalami kasih Kristus? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kasih Kristus? Saudara, mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa artinya mengalami kasih Kristus? Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan bahwa, mengalami kasih Kristus itu kalau kita mengalami mukjizat-mukjizat yang bersifat adikodrati, ya. Orang lumpuh berdiri, orang buta dicelikkan, orang tuli dapat mendengar, orang miskin bisa tiba-tiba menjadi kaya raya. Saudara-saudara, apakah betul itu adalah cara satu-satunya kita dapat mengalami kasih Allah? Atau mungkin ada juga yang berkata bahwa mengalami Allah itu seperti seolah-olah kita bisa memiliki satu kemampuan atau peristiwa yang spektakuler. Contohnya saudara, ada orang yang mengklaim dia bisa naik surga, naik turun surga. Ya, dia bisa sewaktu-waktu bisa naik ke surga dan dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kemudian dia turun lagi ke bumi ini, saudara-saudara. Nah saudara, apakah betul mengalami kasih Kristus itu seperti demikian? Melalui mukjizat atau melalui peristiwa yang spektakuler? Saudara, saya dengan tegas ingin mengatakan tentu tidak hanya itu. Saya tidak menentang mukjizat saudara, karena Tuhan masih dan mampu mengerjakan mukjizat sampai pada zaman ini. Tetapi saudara, itu bukanlah satu-satunya cara kita mengalami kasih Allah. Saudara-saudara, kalau hanya itu, maka sesungguhnya tidak semua orang Kristen kalau demikian tidak bisa mengalami kasih Allah, bukan? Karena tidak semua orang Kristen mengalami mukjizat yang adikodrati. Saya sendiri, saudara, tidak pernah mengalami mukjizat yang adikodrati seperti itu. Saudara-saudara, sesungguhnya mengalami kasih Allah adalah jauh lebih daripada sekedar pengalaman-pengalaman spektakuler atau mukjizat-mukjizat tersebut. Nah saudara, sekali lagi pertanyaan kita, apa artinya mengalami kasih Allah? Nah disinilah saya mengajak kita untuk menengok kepada Efesus pasal 3, 18-19 tadi. Saudara perhatikan, ada dua kata kunci yang menjadi landasan untuk kita memahami apa artinya mengalami kasih Allah itu, saudara. Coba mari kita perhatikan di ayat yang ke-18. Kata memahami di sini, ya. Saudara, Paulus berkata memahami akan kasih Kristus. Saudara-saudara,
sepintas lalu. Seolah-olah memahami di sini ya seperti kita belajar sesuatu lalu kita tahu tentang hal itu. Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya, ya kata yang digunakan itu saudara kata lambano, ya artinya saudara sebetulnya juga bisa terkejut. Ya, saudara, kalau engkau bandingkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4, kata yang sama ini digunakan. Ya, ketika Rasul Paulus berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus kembali seperti seorang pencuri yang datang tiba-tiba, tidak ada orang yang bisa menduga, dan kita hanya bisa terkejut ketika Tuhan Yesus datang. Saudara, kata yang sama digunakan di sini. Jadi memahami di sini saudara berarti kita terkejut. Nah, saudara-saudara, tentu kita pernah terkejut, bukan? Ketika kita terkejut, apa yang terjadi? Saudara, ketika kita terkejut, saudara, saya yakin ini bukan sekedar melibatkan pikiran kita. Tetapi ketika kita terkejut, maka ini sampai ke dalam hati kita. Jiwa kita, emosi kita. Kita bergetar, kita kaget, saudara-saudara. Nah, jadi sekali lagi saudara, memahami di sini bukan sekedar urusan kepala. Tetapi saudara, memahami di sini adalah ketika sampai hati kita itu tercengkram oleh sesuatu yang mengejutkan kita. Sesuatu yang begitu luar biasa. Dan demikian pula kita lihat ayat yang ke-19, karena di situ lebih jelas lagi saudara. Dikatakan bahwa kita mengenal kasih itu, ya, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Perhatikan itu. Melampaui segala pengetahuan. Jadi saudara, sekali lagi, ini menegaskan apa yang saya sudah katakan di awal, bahwa yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah kita mengalami kasih Allah, bukan sekedar tahu. Tentu penting kita tahu tentang kasih Allah, tentu penting kita mengerti tentang kasih Allah, tetapi jangan hanya berhenti di situ. Kita harus mengalaminya, melampaui apa yang kita sudah ketahui. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, apa artinya kita mengalami kasih Allah? Mengalami kasih Allah artinya saudara, kasih Allah bukan lagi hanya informasi dalam kepala, tetapi juga sensasi dalam jiwa kita. Kasih Allah menjadi sesuatu yang meluluhkan hati kita. Kasih Allah menjadi sesuatu yang melelehkan jiwa kita. Kasih Allah menjadi sesuatu yang mengaduk-ngaduk akan perasaan, akan hati kita, saudara-saudara. Saudara, inilah yang seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pun mengalaminya. Saudara-saudara, itu juga yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Ketika Rasul Paulus mengatakan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Garis bawahi kata di dalam batinmu. Kasih Allah itu kita rasakan di dalam batin kita, di dalam jiwa kita. Saudara-saudara, banyak orang Kristen tahu Yesus hidup, mati, dan bangkit buat menebus dunia yang berdosa. Kita mungkin dengan lancar kita bisa menjelaskan doktrin keselamatan itu. Tetapi permisi tanya, apakah doktrin, apakah pengajaran, apakah informasi yang berlimpah di kepalamu itu pernah membuat engkau sampai meneteskan air mata? Pernahkah salib Kristus itu sungguh-sungguh membuat engkau sampai berlutut? Engkau begitu merasa dikuasai, dibanjiri oleh kasih Allah. Bukan lagi sekedar pengetahuan di dalam kepalamu, tetapi menjadi sensasi di dalam jiwa kita. Saudara, dalam bahasa Indonesia memang istilah sensasi itu konotasinya negatif. Tetapi sebetulnya sensasi itu dari bahasa Inggris, ya, sense.
Sense itu berkaitan dengan panca indera kita. Saudara, kalau kita mengalami sesuatu, pasti melalui panca indera kita. Kita melihat, kita mendengar, kita menyentuh, kita mencecap, dan sebagainya. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau engkau membaca di dalam kitab Mazmur, misalnya Mazmur pasal 119, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. So, perhatikan, ini bahasa indrawi. Ya, firman Tuhan lebih manis daripada madu. Saudara-saudara, saya yakin bukan karena si penulis Mazmur ini merobek-robek gulungan kitab, lalu merendamnya dalam air, kemudian dia minum, lalu dia berkata, wih manis sekali, jauh lebih manis daripada madu. Bukan itu saudara-saudara. Ya. Tetapi yang terjadi adalah si pemazmur ini membaca firman Tuhan, lalu dia menghayatinya, dia merenungkannya, dan dia bermeditasi sampai satu titik firman Tuhan yang dia baca, firman Tuhan yang dia mengerti, akhirnya itu turun ke hati, ya. Dan itu sungguh-sungguh dia alami kebenaran firman Tuhan itu. Ya, misalnya dia baca tentang tentang Allah yang menciptakan seluruh semesta ini. Ya, dia tahu itu, dia baca itu. Tetapi ketika dia renungkan terus-menerus sampai akhirnya realitas itu masuk ke dalam hatinya, dan disitulah dia seperti tercerahkan. Oh, betapa luar biasa Tuhan. Dan itulah sensasi di dalam jiwanya. Saudara, sebelum saya lanjutkan ke dalam pertanyaan berikutnya, saudara, ya. Sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kerinduan Paulus ini seharusnya menjadi kerinduan kita juga. Jadi jangan jadi orang Kristen yang hanya berpuas diri ketika saudara tahu banyak tentang kasih Allah. Ya, saudara, engkau harus punya kerinduan seperti Paulus. Kalau engkau membaca di dalam ayat yang 14, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa Paulus berdoa sampai bersujud di hadapan Tuhan. Saudara, ini kelihatannya detail yang sepele. Tetapi saudara perhatikan, pada zaman itu orang Yahudi kalau berdoa, saudara-saudara, itu postur pada umumnya adalah mereka berdiri sambil mengangkat kedua tangan. Ya, itu postur doa orang Yahudi yang lazim. Tetapi di dalam pas ayat 14, Paulus mengatakan dia bahkan sampai bersujud, dia sampai berlutut. Dan ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah postur yang istimewa, yang mengekspresikan akan intensity, akan kerinduan yang dalam dari Rasul Paulus. Artinya saudara, doa Rasul Paulus ini bukan doa yang biasa-biasa saja. Tetapi doa ini adalah suatu ungkapan akan kerinduan Paulus yang begitu besar. Nah saudara, kerinduan besar ini juga harus kita miliki. Sekali lagi, jangan jadi orang Kristen yang hanya tahu banyak. Tetapi saudara harus betul-betul rindu untuk mengalami apa yang kau tahu tentang Allah itu. Saudara harus meniru apa yang dilakukan oleh Hudson Taylor, ya, misionaris besar untuk bangsa Cina. Saudara-saudara, Hudson Taylor dia memiliki doa yang selalu dia ucapkan setiap hari. Doanya tersebut berbunyi begini, Tuhan Yesus, nyatakanlah dirimu kepadaku sebagai sebuah realita yang hidup dan terang. Saudara-saudara, Hudson Taylor tahu banyak tentang Tuhan. Iya, dia seorang misionaris, tentu dia tahu banyak tentang Tuhan. Tetapi doa dia tiap hari adalah, Tuhan, aku mau mengalami Engkau tiap hari. Aku tidak mau hanya tahu tentang Engkau, tetapi aku mau mengalami Engkau. Engkau harus menjadi realita yang hidup, realita yang menerangi akan jiwaku. Saudara-saudara, itulah artinya kita mengalami kasih Kristus. Bukan hanya informasi, tetapi sensasi di dalam jiwa kita. Nah saudara, pertanyaan berikut, pertanyaan terakhir dari khotbah ini adalah bagaimana saudara-saudara caranya kita mengalami akan kasih Allah. Ya, bagaimana kita mengalami akan kasih Allah. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan ya berdasarkan nats kita. Yang pertama ada di ayat yang ke-16. Ya, saudara-saudara perhatikan, saya baca. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Ya, garis bawahi kata rohnya. Roh di sini adalah Roh Kudus.
Nah saudara, inilah yang pertama. Kita hanya bisa mengalami kasih Allah semata-mata berdasarkan kuasa Roh Kudus. Saudara, ini juga selaras dengan Roma 5 ayat yang kelima. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, inilah poin yang pertama. Kalau kita ingin mengalami kasih Allah, maka kita harus memiliki kebergantungan, keberserahan yang total kepada Roh Kudus. Pengalaman akan kasih Allah hanya dimungkinkan bila Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang mengubah informasi di kepala kita menjadi sensasi di dalam hati kita. Saudara-saudara, saya mengibaratkan Roh Kudus itu seperti seorang pemain piano yang jago luar biasa. Ya, jago bukan main. Saudara, pengetahuan akan kasih Allah itu seperti music score, ya, seperti notasi musik, ya. Saudara, ketika kita memperolehnya, mungkin kita bisa membacanya, mungkin kita bisa membayangkan musik itu. Tetapi saudara, ini tidak akan seindah ketika ada seorang pemain piano yang memainkan notasi itu saudara di atas piano. Saudara, Roh Kuduslah yang mengubah dari sekedar tulisan itu, sekedar notasi itu saudara. Dia bermain di dalam hati kita. Menerjemahkan pengetahuan itu, tulisan itu menjadi melodi yang indah tentang kasih Allah di dalam jiwa kita. Saudara-saudara, sekali lagi, pengalaman akan kasih Allah benar-benar murni pemberian atau karunia dari Roh Kudus. Pengalaman akan kasih Allah bukan sesuatu yang otomatis terjadi seperti kita pencet tombol. Ya, saudara, bisa saja kita membaca Alkitab, renungkannya ya setiap hari. Tetapi belum tentu kita merasakan sensasi rohani di dalam hati kita. Itu karena Roh Kudus belum waktunya bekerja dalam hati kita. Oh, bukan berarti saudara berhenti membaca Alkitab. Bukan berarti saudara tidak usah melanjutkan berdoa setiap hari. Saudara, kita tetap perlu membaca Alkitab, kita tetap perlu berdoa, kita tetap perlu memiliki satu waktu yang teduh, yang akrab, yang karib dengan Tuhan setiap hari. Kita harus tetap menantikan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara, saya teringat dengan kisah Bartimeus. Ya, orang buta yang ada di kota Yeriko seperti dicatat dalam Injil Markus pasal 10. Saudara, Bartimeus menunggu Tuhan Yesus. Memang di dalam Injil Markus tidak ditulis berapa lama dia menunggu, tetapi saya pernah membaca seorang penafsir ya yang mengatakan bisa jadi Bartimeus menunggu Yesus berhari-hari lamanya. Dia dengan sabar duduk di pinggir jalan. Dia orang buta, saudara. Dia nggak bisa jalan kemana-mana. Dia hanya bisa duduk di pinggir jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Dia menunggu dengan sabar. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Tetapi dia tidak putus asa. Dia tetap menantikan Yesus. Dan benar saja, pada waktunya Yesus akhirnya lewat. Dan ketika Bartimeus tahu Yesus lewat di depan dia, Bartimeus pun berteriak memanggil Yesus. Dan akhirnya Yesus memulihkan, menjamah, dan menyembuhkan Bartimeus. Saudara, kita sebagai anak Tuhan juga kita perlu mengembangkan disiplin menantikan Tuhan. Sekalipun kau tidak lagi mengalami sensasi rohani dalam jiwamu ketika kau membaca firman Tuhan, ketika kau merenungkan firman Tuhan, ketika kau berdoa. Saudara, jawabannya bukan kau berhenti berdoa atau berhenti membaca firman Tuhan. Tetapi nantikanlah Tuhan dan biarkanlah Roh Kudus bekerja di dalam waktu dan kedaulatannya. Yang kedua, saudara-saudara, ya, bagaimana kita bisa mengalami akan kasih Allah? Maka saudara, sebagaimana yang dikatakan oleh ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Saudara, perhatikan itu. Kita bisa mengalami kasih Allah bersama-sama dengan orang kudus atau dengan saudara seiman atau umat percaya. Saudara, kita tidak akan mengalami kasih Allah kalau kita hanya seorang diri.
Kita bisa mengalami kasih Allah ketika kita melebur di dalam komunitas umat Tuhan. Saudara, contoh paling konkret adalah ibadah seperti yang kita lakukan pada hari ini. Saudara, kita bisa mengalami kasih Allah dari lagu yang diciptakan oleh seseorang atau yang dinyanyikan oleh WL atau singer di dalam ibadah. Kita bisa mengalami kasih Allah dari khotbah yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah. Kita bisa mengalami kasih Allah dari pelukan saudara seiman yang kita peroleh ketika kita datang beribadah. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud bahwa kita mengalami kasih Allah melalui saudara-saudara seiman kita. Oh tentu saudara, gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sudah sempurna. Komunitas umat Tuhan tetaplah komunitas yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Karena kita pun juga demikian. Akan tetapi Tuhan bisa memakai kerapuhan, kekurangan orang-orang percaya untuk menjadi saluran, untuk bisa menjadi wajah kasih Allah kepada kita sekalian. Saudara-saudara, yang ketiga kita lihat yang terakhir. Yang terakhir sebagaimana di ayat 18, mari kita coba perhatikan kembali. Saudara, Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, Rasul Paulus tidak menggunakan istilah yang umum, kasih Allah, begitu. Tetapi Rasul Paulus secara sengaja menulis kasih Kristus. Saudara, kita tidak bisa mengalami kasih Allah di luar Kristus. Kasih Allah sudah diwujudkan, kasih Allah sudah dimanifestasikan secara sempurna di dalam kehidupan dan karya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau engkau ingin mengalami kasih Allah, engkau tidak bisa lepas dari Kristus. Kau harus mengenal siapa itu Kristus. Kau harus sungguh-sungguh seperti Paulus mengejar pengenalan akan Kristus. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat lebih jauh ya sebagai penutup dari khotbah ini. Saudara, Rasul Paulus menggambarkan kasih Kristus itu dengan 4 kata sifat. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Nah saudara, sebagai penutup khotbah ini saya mengajak kita untuk merenungkan. Kita kembali mau melihat kepada kasih Kristus itu berdasarkan 4 kata sifat di dalam ayat 18 ini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan yang pertama, betapa lebarnya kasih Kristus. Saudara, apa yang dimaksud lebarnya kasih Kristus ini? Saudara, ketika kita membaca ini lebar gitu ya saudara-saudara, maka saya dapat membayangkan saudara-saudara ini seperti rentangan tangan seseorang. Ya, saudara, lebar itu saudara juga bisa identik dengan coverage, dengan cakupan sesuatu. Saudara, betapa lebarnya kasih Kristus dapat diartikan bahwa kasih Kristus itu adalah kasih yang menerima semua manusia. Sekali lagi, bayangkan seperti rentangan tangan ya yang begitu lebar sehingga dapat memeluk sebanyak-banyaknya orang. Saudara, kasih Kristus adalah begitu lebar karena kasih Kristus menerima semua manusia. Dari apapun suku bangsa, dari apapun latar belakangnya. Perempuan, pria, dewasa, anak kecil, dari manapun, dari apapun latar belakangnya, Tuhan Yesus menerima semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Allah di dalam Kristus. Saudara, inilah betapa lebarnya kasih Kristus. Yang kedua, betapa panjangnya kasih Kristus. Betapa panjangnya kasih Kristus. Apa artinya saudara?
Saudara, saya langsung teringat dengan lagu panjang umurnya, ya. Jadi saudara, ketika saya merenungkan kata panjangnya kasih Kristus ini, maka saya langsung saudara terpikir tentang waktu, durasi, ya. Saudara-saudara, maka artinya adalah kasih yang tak berubah untuk selama-lamanya. Kasih Kristus itu begitu panjang, tidak terukur. Tidak ada batasnya itu. Tidak ada ujungnya. Artinya kasih Kristus tidak akan berubah untuk selamanya. Kasih Kristus itu setia. Sekalipun kita seringkali tidak setia, tapi Kristus akan selalu mengejar kita untuk memeluk kita kembali. Saudara, inilah artinya panjangnya kasih Kristus. Kasih yang tidak akan lekang oleh waktu, yang tidak akan berubah, tidak didikte oleh naik turunnya kerohanian kita. Yang ketiga saudara, itu tingginya kasih Kristus. Apa artinya tingginya kasih Kristus? Nah, sekali lagi saudara, ketika saya memikirkan tentang tinggi saudara, maka saya langsung terpikir tinggi itu saudara bicara tentang privilege, ya. Tinggi itu bicara tentang manfaat, ya. Misalnya, betapa tinggi jabatannya, betapa tinggi pangkatnya, betapa tinggi honornya, betapa tinggi gajinya, begitu. Jadi ini bicara tentang privilege, bicara tentang sesuatu yang kita peroleh, manfaat. Nah saudara, maka apa artinya betapa tingginya kasih Kristus? Ini bicara tentang manfaat terbesar dari kasih Kristus. Manfaat terbesar dari kasih Kristus tidak lain tidak bukan adalah membawa kita kembali kepada Sang Bapa. Kita yang tadinya terpisah, kita direkonsiliasi di dalam dan melalui Kristus kepada Sang Bapa itu. Saudara, inilah berkat yang terbesar yang kita peroleh di dalam Kristus. Yaitu kita bisa memanggil Tuhan pencipta alam semesta sebagai Bapa kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, betapa dalamnya kasih Kristus. Betapa dalamnya. Saudara, saya teringat dengan iklan iklan rokok, ya, saya nggak usah sebut mereknya, ya, yang menggunakan tagline itu how low you can go, gitu ya, berapa rendah engkau bisa lalui atau bisa lakukan, begitu. Saudara, kalau kita bicara tentang dalam, kita bicara tentang kerendahan, saudara-saudara, sesuatu yang direndahkan, saudara-saudara. Nah saudara, maka dengan demikian kasih Kristus begitu dalam, ya, tidak lain tidak bukan adalah kasih yang sudah berkurban habis-habisan. Saudara, Kristus mengasihi kita tidak tanggung-tanggung. Dia hidup bagi kita, dia mati bagi kita. Dia meninggalkan kemuliaan surga. Dia berinkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Dan bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Dia menanggung seluruh hukuman dosa kita. Saudara, Kristus sudah habis-habisan buat engkau dan saya. Itulah betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudara, ketika engkau mendengarkan khotbah ini, khususnya bagian akhir ini, dan hatimu terasa hangat, engkau mulai merasa bahwa kasih Kristus itu sesuatu yang real, dan mungkin engkau sudah mau meneteskan air mata karena kasih Kristus, maka sebetulnya engkau sudah mengalami kasih Kristus. Inilah yang didoakan oleh Rasul Paulus. Engkau bukan hanya tahu banyak, tetapi engkau mengalami kasih itu. Deeper in love. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudara, mari kita pakai waktu sejenak untuk kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dengar melalui khotbah ini. Dan silakan kita meresponi firman Tuhan secara pribadi lebih dahulu. Kiranya kerinduan Rasul Paulus menjadi kerinduan kita juga. Di mana kita rindu untuk mengalami kasih Allah, bukan sekedar kita mengetahui kasih Allah.
Kasih Allah bukan sekedar teori. Kasih Allah adalah realitas. Dan kasih Allah sesungguhnya sudah tercurah di dalam hidup kita. Kita punya akses kepada kasih Allah itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk tidak berpuas diri menjadi orang Kristen yang hanya pergi ke gereja, melakukan kewajiban agamawi dan hanya tahu tentang Yesus. Tetapi kami rindu Tuhan, kami boleh naik kelas, di mana kami menjadi orang Kristen yang mengalami akan kasih Kristus di dalam hidup kami. Karena sebagaimana firman-Mu juga mengatakan bahwa bukan kami yang lebih dahulu mengasihi Engkau, tetapi Engkau yang mengasihi kami. Artinya, hanya dengan kami mengalami kasih-Mu, maka kami bisa menjadi orang-orang Kristen yang juga mencintai Engkau. Tuhan, sekali lagi, inilah kerinduan dan permohonan kami. Kiranya hidup kami sungguh-sungguh boleh diisi dengan pengalaman akan kasih Allah yang kami rasakan di dalam jiwa kami. Supaya kami boleh juga menjadi pecinta-pecinta Tuhan yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami sembah dan nama yang kami cintai. Sama-sama orang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.